Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film U.S. Marshal. Film diawali dengan memperlihatkan kita seorang pria membawa koper di parkiran sedang barter dengan seorang pria lainnya. Pria dipergoki polisi, ia melawan dan mengambil kopernya serta melumpuhkan polisi. Adegan berlanjut ke mobil derek sedang mengangkut mobil di tengah kota, ia bernama Mark Sheridan. Adegan selanjutnya pria yang sedang naik mobil hilang konsentrasi akibat cerutunya jatuh, hampir saja ia menabrak mobil di lampu merah. Kemudian mobil ia berpapasan dengan mobil derek Sheridan, mereka pun menghindar membuat mobil derek Sheridan terbalik. Tak lama ambulans serta pemadam datang, mereka berhasil mengevakuasi Sheridan. Pemadam memberikan pistol dari mobil Sheridan ke polisi tersebut. Terlihat boneka ayam sedang memata-matai komplotan penjahat yang baru saja keluar dari mobil. Dan ia mendekati rumah ia dengan modal pistolnya, serta membawa temannya. Mereka pun menyergap pria besar, namun pria besar melawan. Di bawah detektif lainnya menembak penjahat, kepala detektif yang mendengar itu langsung turun ke bawah. Ternyata di bawah kasur terdapat senjata. Pria besar diborgol namun kali ini menggigit teman detektif. Samuel memukulnya dengan shotgun. Mary istri dari Mark Sheridan sedang melunasi biaya rumah sakit Mark, namun Mark malah ditahan oleh polisi. Para detektif bergembira di bar, mereka melihat berita di TV tentang Marshal yang menangkap penjahat. Mark diinterogasi kepolisian di sana, polisi terus mencecar dan menuduh Mark atas kasus pembunuhan. Namun, Mark merasa bukan dia yang melakukan. Polisi punya bukti sidik jari di kertas itu. Mark marah dan mengambil gagang kacamata milik polisi di sana. Deputi Samuel menghadiri sebuah acara. Di sana ia bertemu bosnya yakni Catherine. Bosnya menasehati Sam bahwa penjahat yang dipukul Sam dapat mengajukan tuntutan balik karena Samuel memukul penjahat ketika sedang diborgol. Dan bos memberi tugas ke Deputi Sam untuk mengawal penjahat ke federal. Para penjahat mulai dimasukkan ke pesawat, Samuel juga menaiki pesawat itu. Kepala polisi melihat gagang kacamatanya sudah tidak ada. Salah satu penjahat meminta ke kamar mandi, ia mengambil sesuatu dari tisu gulungan. Sementara Mark berusaha mengeluarkan gagang kacamata yang ia curi dari lengannya, digunakan untuk membuka borgolnya. Yang ia ambil adalah sebuah senjata. Setelah selesai pria itu mencoba membunuh Mark namun Mark menghindar membuat jendela pesawat pecah dan pesawat menukik tajam. Pilot inisiatif untuk melakukan pendaratan darurat di jalan daerah terdekat. Setelah di daratan pilot menarik tuas rem darurat. Karena tidak diperuntukkan untuk pesawat, pesawat menabrak tiang listrik di jalan itu. Membuat sebagian pesawat terbakar, dan pesawat jatuh ke sungai. Beberapa polisi ada yang ke daratan, dan polisi membebaskan penjahat. Sam membuka borgol beberapa penjahat yang macet. Polisi bilang bahwa pesawat akan tenggelam tinggalkan saja penjahat. Di saat Sam sedang membuka borgol penjahat, Mark kabur dari sana. Esok paginya, polisi dan pemadam mengamankan TKP. Polisi memberitahu Sam bahwa mereka menemukan penjahat yang jatuh dari pesawat. Deputi Sam bilang bahwa Mark salah satu penjahat kabur dari pesawat. Deputi Sam menyarankan polisi setempat untuk membuat perimeter sekitar 20 mil dari tempat kejadian. Rekan-rekan Samuel datang ke lokasi, datang agen khusus sedang mengincar Mark juga. Ia bercerita bahwa agennya dibunuh oleh Mark. Agen khusus meminta Deputi Sam agar agen John Royce dapat bergabung dengannya. Deputi Sam melihat senjata yang dibawa John. Deputi menyuruh Bob menghubungi departemen setempat. Cooper disuruh mencari latar belakang orang China yang jatuh dari pesawat. Cosmo disuruh kumpulkan sheriff lokal, dan anak muda ikut bersama Deputi Sam. Mark menyandera istri supir truk, menyuruh supir itu menjalankan truknya. Cooper berhasil mengetahui identitas orang China, yakni Vincent Ling suruhan Al Gojo dari Cine. Cosmo mendapat baju yang dikenakan Mark. Sam memeriksa bagian dalam pesawat, menemukan senjata rakitan yang menyerupai pulpen. Deputi Sam memborgol agen John dikarenakan ia berusaha menghalangi pencarian Mark.
Akhirnya agen John mengambil gagang kacamata Cosmo dan membuka borgol itu. Supir truk diberhentikan polisi karena sedang mencari buronan. Mereka bilang tidak pernah melihat orang itu dan memberikan kode ke polisi. Mark mengetahui itu menyuruh supir untuk jalan. Kabar itu sudah sampai di telinga Sam melalui Cosmo. Supir truk dan istrinya diamankan polisi, bilang bahwa Mark membawa senjata milik supir. Mark menepi karena mendengar suara helikopter. Sam, rekannya serta nelayan di sana menyebar untuk mencari Mark. Agen John melihat Mark. John mengejar Mark tanpa aba-aba dari Deputi Sam, dan nelayan menembakkan cerawatnya. Agen John diancam Mark. Deputi Sam juga menodong Mark. Mark menembak Deputi Sam, dan segera kabur. Polisi datang untuk menolong Deputi Sam, dan Mark bersembunyi di dalam air. Bos menemui Deputi Sam, bilang ingin memberikan kasus ini ke orang lain namun Deputi Sam bersikeras ingin menyelesaikan misi ini. Deputi menyuruh Cooper dan Bob untuk tetap di sana, dan ia bersama rekan lainnya kembali ke Chicago. Mark menelpon Mary. Mary khawatir dengan keadaan Mark dan tuduhan orang-orang ke Mark. Mark menyangkal itu semua. Mark dulu bekerja di keamanan pemerintah. Ia menembak 2 orang karena untuk mempertahankan dirinya. Dan ia segera mungkin mencari orang yang menjebaknya. Deputi menyuruh agen John untuk mendapatkan rekaman kamera pengawas di parkiran PBB. Cosmo sudah mendapat info terkait senjata rakitan. Ia mencurigai Kevin Peters. Mark menemui rekannya. Mark meminta bantuan ke temannya. Kemudian Mark menyewa apartemen. Deputi dan rekannya mendatangi rumah dari Mary kekasih Mark. Mary bilang ia tak mengenali Mark, tapi bukti Mary melunasi biaya Mark ada. Deputi memberikan kartu namanya ke Mary. Deputi mengetahui bahwa Mary sedang berbohong. Cosmo datang memberitahu Sam bahwa banner Kevin Peters yang menaruh senjata di pesawat. Mereka berdua menuju tempat Jim, bertemu pria Asia. Mendapati Kevin sudah dibunuh. Orang Asia sudah hilang. Detektif lainnya menyadap telepon Mary yang sedang menghubungi Mark. Mereka semua melihat rekaman di parkiran PBB. Yap, itu orang China yang ada di gym. Pria China dihadang teman dari agen John. Deputi curiga ini bukan pembunuhan melainkan hanya mempertahankan diri. Agen khusus bilang di awal bahwa mereka menemukan sidik jari dari Mark. Sedangkan di rekaman terlihat Mark memakai sarung tangan saat memegang koper. Deputi Sam memberikan bukti itu ke atasannya, dan ia langsung menuju New York. Mark sedang memasang kamera pengawas. Bos menskakmat agen khusus karena menuduh Mark. Agen khusus tak bisa apa-apa karena sudah ada bukti yang kuat. Agen itu memberitahu bahwa Mark bukan orang biasa. Ia mantan pasukan angkatan laut dan mantan agen CIA. Kenyataannya Mark Sheridan lebih baik dari agen-agen khusus lainnya. Mark menemukan Chan di kamera pengawasnya. Deputi dan rekannya menyewa apartemen dekat kediaman Mark. Mary sedang mengambil koper untuk diberikan ke Mark. Ia dipantau oleh detektif. Newman menanyakan Mark ke penjaga apartemen. Penjaga itu bilang bahwa beberapa hari yang lalu ia menyewa apartemen di sini. Langsung ia mengabari Sam. Di kamar sudah tidak ada lagi Mark. Mereka melihat kamera pengawas ke arah konsulat China dari laptop Mark. Sam mengetahui bahwa Mary sedang bersama Mark di ruang ganti pakaian. Mark sudah menghilang. Mereka dan Mark mencari orang yang sama. Mereka mengikuti Chan menggunakan mobil. Ia turun kemudian mereka terus mengikuti Chan. Di zebra cross Chan menukar kopernya dengan orang lain. Sam dan Newman mengikuti orang bertopi itu, sementara Chan kembali ke konsulat China. Taksi orang bertopi masuk ke pemakaman. Orang itu masuk ke sebuah bangunan tak lama ia keluar tanpa membawa kopernya. Deputi menyuruh Cosmo untuk datang ke pemakaman Queen Hill. Agen Barrow memasuki bangunan itu juga. Sam menyuruh Newman untuk mengecek bangunan, sementara di luar Samuel melihat Mark di sana. Mark mengetahui bahwa Barrow terlibat dalam ini. Agen itu bilang bahwa mereka butuh kambing hitam dalam kasus ini. Mark membawa Barrow keluar. Dihentikan Sam dan Chan tak jadi menembak Mark malah terkena Barrow. Mark kabur bersama Mary.
Bob dan Cooper berhasil menangkap Chan. Mobil Mark menabrak mobil Cosmo yang baru datang. Mark menaiki dinding pemakaman namun Mary tidak bisa. Mark memasuki gedung panti jompo, karena terjebak Mark menaiki tangga gedung tersebut. Mereka berdua mematikan alat komunikasi mereka. John berkelahi dengan Mark. Lalu Newman datang, Newman ditembak John. Dan Mark pun kabur dari sana, Samuel pun datang. John bilang bahwa Newman ditembak oleh Mark padahal bukan itu kejadian sebenarnya. Mark sudah sampai atap gedung. Ia melihat bahwa gedung sudah dikepung polisi. Mark melompat dari gedung menggunakan tali ke sebuah kereta. Newman dibawa ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit nyawa Newman tak tertolong. Kembali ke Mark, ia berhenti di sebuah bangunan. Mark meminum sebutir obat namun ketika keluar dari mobil bungkus dari obat tertinggal di mobil. Bos turut berduka atas meninggalnya Newman alias Noah. Detektif Henry menemukan bungkus obat milik Mark. Deputi Sam mendapati bahwa obat milik Mark adalah obat anti mabuk. Mereka mendapat informasi bahwa kapal kargo yang ditumpangi Mark mengangkut gandum. Deputi bersama John menuju lokasi. Mereka berhasil menemukan Mark. Deputi Sam dan Mark terangkat muatan dan mereka jatuh di atas tumpukan gandum. Mereka berkelahi dan siap menembak Deputi Sam. Dari atas John menembaki Mark hingga tepar. Deputi Sam curiga dengan John karena John nafsu ingin membunuh Mark. Mark dilarikan ke rumah sakit. Deputi melihat senjata yang digunakan untuk menembak Newman. Ia teringat bahwa senjata itu adalah milik dari John. Deputi menukar selongsong peluru John. Deputi Sam berniat membeli sebuah kopi. Setelah pergi, John menyuruh penjaga untuk mengantarkan barang bukti ke asap. John menyekap Mark dan mencabut semua infusan dari tubuh Mark. Ternyata selama ini John pengkhianatnya. Dan Mark dijadikan kambing hitam. Tiba-tiba Deputi Sam datang membawa pistol lama John. Lalu John mencoba melakukan hal yang sama kepada Deputi Sam. Ia menodongkan pistolnya ke arah Deputi Sam. Dia tak tahu bahwa pelurunya sudah ditukar. John mengambil pistol lainnya dengan sigap. Deputi Sam menembak John. Esok harinya, Mark Sheridan bebas dari tuduhannya sebagai pembunuh. Mark kembali bersama kekasihnya. Deputi dan rekan-rekannya kembali tertawa dan berangkat menuju bar. Film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film US Marshal. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.